Tadi Ketua Umum Projo mengatakan ada permintaan dari Presiden Jokowi untuk melakukan simulasi nama Capres-Cawapres, kemudian juga tadi ada kode ya, bisa jadi bersanding, bisa jadi bertanding ini antara Ganjar dengan Prabowo. Mas Hanta, bagaimana Anda membaca politik relawan Jokowi ini? Apakah politik relawan itu adalah salah satu strategi atau dansa politiknya Pak Jokowi? Ya, kita melihatnya bukan relawan mendukung siapa ya, tapi harus dikaitkan dengan dibaca bagian dari arah politik Pak Jokowi. Untuk membaca atau menebak lah paling tidak arah dukungan politik Pak Jokowi. Kalau arah politik Presiden Jokowi kan tidak boleh, harus mendukung sama Mas Bimo, tidak boleh. Semuanya gitu. Kepada Pak Jokowi ada tiga. Satu, kalau kita lihat, kalau sudah sepenuhnya kepada Mas Ganjar, artinya sudah dideklarasikan oleh partainya, maka tidak ada dinamika yang kita bahas ini. Ada tiga signal yang harus kita baca. Satu, dua putra beliau. Itu pertama ketika Kaisang menggunakan kaos bergambar seperti Mas Noel. Yang kedua, terakhir ada relawan Gibran. Yang kedua adalah membaca dari tadi keterbelahan para relawan. Para relawan ini bisa dibaca memang menunggu arahan Pak Jokowi atau memang sedang mengirim signal arahnya Pak Jokowi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga paling penting, kemana sih sebenarnya arah Pak Jokowi itu sendiri? Apakah ke rekan separtainya yang sudah sejak awal diputuskan atau kepada menterinya yang loyal, sahabat dekatnya di kabinet, antara dua itu. Nah, jadi saya kira kalau saya melihat memang ya idealnya kalau Presiden Jokowi harus berdiri di tiga-tiganya kalau tiga pasangan. Nah, dari dua hal ini saya melihat memang ada tidak hanya dibaca dari sisi yang tersurat, tapi juga ada yang tersirat dikirim oleh Pak Jokowi kepada publik. Ini tangkapan publik ya. Saya tidak menyimpulkan arah dukungan Pak Jokowinya. Pertanyaan saya yang paling penting itu kenapa sih Pak Jokowi diperbutkan? Gitu, satu. Nah, ini yang paling penting satu adalah karena Jokowi itu memenangkan Pilpres 2 kali. Oke, baik. Terakhir 55%. Yang kedua, approval rating beliau, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu sekarang lebih dari 70%. Bahkan ada yang bilang 80%. Inilah yang menyebabkan kalau di atas survei kami, Poltreking, bahkan 51% itu menganggap berpengaruh terhadap sikap Pak Jokowi. Bahkan kalau didalami 41% pilihan Jokowi itu mereka mempertimbangkan, 21%-nya memilih pilihan Pak Jokowi. Yang ini data kuantitatif. Kualitatifnya dua lagi. Siapa sebetulnya yang didukung oleh Pak Jokowi? Dua lagi ini penting. Ya, dua lagi adalah satu lagi Pak Jokowi punya simpul-simpul relawan. Karena beliau bukan pemegang boarding pass partai politik, bukan ketua umum, tapi kita harus katakan bahwa beliau memiliki mesin politik relawan. Mesin politik ini bisa mesin elektoral, tapi juga mesin penggalang opini publik. Itu yang juga penting. Dan satu lagi ini, beliau ada panglima tertinggi yang memegang kendali seluruh infrastruktur dan jaringan kekuasaan ketika Pilpres sedang berlangsung, baik putaran pertama ataupun putaran tahun kedua. Itulah sebabnya posisi Pak Jokowi menjadi penting, strategis, dan menjadi rebutan semua kubu. Berbaca saat ini adalah antara Bu Mega dengan Pak Jokowi sama-sama mau jadi kingmaker. Benar gak, Mas Hanta? Iya, paling tidak kita bisa, harusnya ya Pak Jokowi, kalau itu sebagai besar benar dalam persepsi publik. Kalau kita baca begini, mestinya beliau sebagai kader partai, apapun istilahnya, ketika partai sudah memutuskan, ya harus sepenuh hati kepada Ganjar. Tapi kan kesan publik masih menaruhkan kakinya Pak Jokowi kepada Pak Prabowo juga, dukungan, tanda petik. Nah, pertanyaannya kenapa terkesan mendua? Saya bacanya tiga. Satu, Mas Hanta, kalau tidak mendua bagaimana? Hari ini Pak Jokowi ekstrem ke Ganjar. Tuh, kita dengar dulu, Mas. Misalnya, supaya dijawab. Nanti saya misalnya tidak mendua, hanya ke Pak Prabowo saja atau hanya ke Ganjar saja, lebih baik mendua atau memang harus menentukan satu langkah yang condong kemana untuk hari ini? Menurut Mas paling bagus ketiga-tiganya sebagai presiden kepada semuanya. Satu lagi sudah memutuskan jadi antitesa Pak Jokowi. Satu saya melihat Pak Jokowi memang merasa begini. Orang menganggap akan lebih tidak mau didominasi semua oleh Mas Ganjar misalnya dalam dinamika ini. Karena apa? Karena misalnya Mas Ganjar ini sepenuhnya pemegang saham politiknya Bu Mega, nggak bisa dibantai. Kalau Pak Prabowo mungkin, ini bacaan secara analisa politiknya, Pak Jokowi relatif lebih besar pengaruh saham politiknya, sehingga ke depan lebih mudah. Yang kedua,
mungkin Pak Jokowi juga sedang mencermati kekuatan Mas Anies Baswedan yang ada di seberang sana, yang perubahan dan keberlanjutan. Nah, yang ketiga, ini yang saya ingin mendamaikan dua ini nih. Yang ketiga, bisa jadi Pak Jokowi masih menginginkan koalisi besar, ingin menyatukan Pak Prabowo dan Ganjar atau Ganjar dan Pak Prabowo dalam satu kekuatan koalisi besar untuk bertarung dengan lawannya. Karena kalau kita lihat, tapi kalau dua-duanya mau jadi capres, gimana mau disatukan? Ya ini, kalau sekarang Pak Jokowi kan ada 3 levelnya. Favoritnya Pak Jokowi dalam bacaan. 1, kalau hanya 2 poros kekuatan, 2 capres, yang diistilahkan all the president means, yaitu Pak Prabowo versus Ganjar Pranowo. Itu yang dulu. Tapi kan sekarang kita lihat ternyata ada yang mengusung perubahan. Muncullah Anies Baswedan. Nah, skenario kedua yang diinginkan Pak Jokowi lebih favorit, yaitu menyatukan Prabowo dan Ganjar dalam koalisi besar. Tapi realitasnya keduanya memiliki elektabilitas yang kompetitif, memiliki peluang kemenangan yang sama. Di saat yang sama, Mas Anies juga stabil di angka yang sama. Karena itu kecil peluangnya. Sekarang masuklah ke skema yang ketiga. Skenario ketiga, ternyata 3 kemungkinan. Ada Anies yang dianggap seberangan, yang mengusung perubahan, kemudian ada Ganjar dan ada Prabowo. Inilah komplikasi politiknya. Sehingga ada 3, Pak Jokowi sedang mengukur itu. Siapa? Ya paling mau kembali ke skenario 1 lagi. Kalau 2 putaran, yang menang adalah orang 2 ini. Tapi kalau kemudian Mas Anies berhasil ke putaran kedua, Pak Jokowi akan berhitung siapa yang paling siap bertarung melawan Anies di putaran kedua. Jadi ini kalkulasi soal menang kalah juga penting dan dinamika politiknya. Melihat dansa-dansi politiknya Pak Jokowi.